Sosis bakar api abadi 1 Spirit Stone per tusuk. Kenapa potong gaji surgawi aku? Aku kan nggak bolos kerja. Saudara seperguruan asuransi kecelakaan alam abadi. Tertarik? Udah beli, udah. Bos, kamu bilang lembur. Aku setengah bulan nggak keluar bengkel. Masa dibilang aku bolos? Hewan pencatat di pintu nggak ada catatannya. Kamu bisa kerja, kerja nggak bisa, minggir. Kamu nggak mau kerja, banyak yang mau. Sayang, capek. Ya, cepat makan pil penguat agung ini. Kita pulang dual cultivation. Sayang, peluk aku erat-erat. Aku bawa kamu pulang naik pedang terbang. Udah jadi dewa, masih dipanggil sayang, siapa yang mau? Karena udah dikasih gaji surgawi, ya foya-foya dikit lah naik taksi surgawi. Cepat tolong! Ada yang mati, kura-kura surgawiku 300. Ayo. Jalan jangan. Main ponsel surgawi. Tuan muda kok tega sih kamu tinggalin aku gitu aja, Tuan muda. Tuan muda. Tuan muda, beneran nggak ada napas. Lin Han, kamu demi malas-malasan berani-beraninya pura-pura mati. Bangun kamu. Bangun. Beresiko apa kamu mukulin tuan muda kita? Kamu bangun. Aku lawan kamu. Tuan muda, dia cuma penjudi yang dipaksa nikah masuk keluarga Kirana mertuanya aja tumbuhan. Dia tuan muda, layak nggak sih? Untung beli asuransi kecelakaan alam abadi. Kultivasi 3000 tahunku ini bisa selamat. Kamu ngaco. Tuan muda. Bagus Lin Han, aku udah tahu kamu pura-pura. Aku mau potong gajimu. Di alam abadi potong gaji surgawiku, aku nggak protes. Sampai di alam fana masih mau potong gajiku? Emang kultivasi dewaku ini percuma? Bu, ada monster, bu. Ini Sayang, Dewi Chang'e, kau datang untuk menjemputku kembali ke alam abadi? kamu baik-baik saja? Cepat kita periksa ke rumah sakit. Sayang. Wah, tidak baik. Tuan muda paling tidak suka nyonya memanggilnya sayang. Maaf, Lin Han. Aku lupa. Tuan muda itu, nyonya muda juga hanya sedang khawatir. Jangan marah, jangan marah. Ibu mertua, Lin Han mulai hari ini akan menikah masuk ke keluarga kalian. Kalau berani menolak, penyakit ayah mertua di seluruh kota Tirta tidak akan ada yang berani mengobati. Sayang. Minum madu untuk menghilangkan mabuknya. Ini semua salah kalian. Aku sampai diusir dari keluarga Bima. Mulai sekarang,
Jangan panggil aku sayang lagi. Xiao Xiao, ibu tahu kamu pernah menyukai Lin Han. Tapi ibu tirinya ini untuk mengangkat anak kandungnya sendiri, dia sudah merusaknya. Sungguh. Bu, Lin Han sebenarnya tidak jahat. Aku ingin memberinya sedikit waktu lagi. Dulu mengejar jalan dewa, kesepian selama ribuan tahun. Kini terlahir kembali di tubuh orang ini, masih ada orang yang begitu perhatian di sampingku. Tak ada salahnya mengajak mereka menapaki jalan kultivasi abadi ini. Maaf, aku tidak akan memanggilmu sayang di luar. Panggil sayang. Panggil aku sayang. Kamu bilang apa? Tuan muda ini kecelakaan, otaknya jadi normal setelah terbentur. Cepat, panggil aku sayang. Meski aku nggak tahu, apa dia cuma mau menghinaku dengan cara lain. Tapi supaya dia nggak marah. Sayang. Sayang. Nikmat banget. Sayang, itu sepedanya rusak. Hari ini aku cuma bisa dorong kamu pulang. Kamu dorong aku? Nggak boleh, nggak boleh. Mana ada suami diantar istri pulang? Ini kan baik-baik aja. Tadi aku jelas lihat. Kamu ngapain? Ngapain lagi bawa kamu pulang? Peluk erat ya. Aduh, ya ampun. Tuan muda sebelumnya selalu bilang kerja capek, suruh nyonya muda naik sepeda antar dia pulang. Tuan muda, tunggu aku. Tuan muda. Aduh, Menantu pulang, ayo. Ayo. Aduh, menantu, apa masakannya nggak cocok? Abalon dan udang ini masih ada yang baru. Mama ganti menu, masakin lagi untukmu. Abalon, udang besar. Dengan kondisi keluarga kayak gini, makan seenak ini. Jangan repot-repot, ini kan ada nasi kotak. Menantu, sup ini adalah Xiao Xiao. Rebus seharian untukmu. Kamu nanti. Jangan marahin Xiao Xiao lagi. Mertua masak, istri rebus sup. Dewa aja nggak bisa nikmati hidup senikmat ini. Menantu merasa masakan ini nggak ada rasa woknya. Aduh, Mama masak ulang untukmu. Jangan repot, makan bareng aja. Ayo. Ma, makan bareng. Kamu panggil aku apa? Kamu memanggilku apa? Ibu, Aduh, anak menantu, kamu makan yang banyak ya? bukannya Lin Han hanya mengakui ibu tirinya itu? Tuan muda. Ini pertama kalinya kamu memanggil ibu tua itu. Ibu. mertua yang begitu baik, anak ini bahkan tidak mau memanggil ibu sekalipun. Ibu, kalau ibu suka mendengarnya, nanti aku panggil setiap hari. Ya. Ayo, cepat makan bersama. Tuan muda, aku tidak suka makan udang. Lebih baik tuan yang makan. Cepatlah. Oh. Sayang, kalau kamu butuh uang langsung bilang saja padaku. Ini semua tabungan yang ada di rumah. Mau kamu pakai untuk apa? Aku tidak akan ikut campur. Aku tidak bilang butuh uang. Ini biaya pengobatan ayah.
Nanti setelah aku gajian akan kuberikan padamu. Boleh kan? Aku benar-benar tidak mengincar uang. Hei, mulai sekarang, uang rumah tangga akan kamu yang urus. Dan, belakangan ini jangan beli lauk yang semahal ini lagi. Sayang, Ibu. Aku tahu sebelumnya aku sudah melakukan banyak hal yang menyakiti kalian. Tapi tenang saja, nanti aku pasti akan membawa Xiao Xiao, membawa seluruh keluarga kita, menjalani hidup yang baik. Kok rasanya dia seperti berubah jadi orang lain? Xiaohan. Ibu datang menjengukmu. Ibu, Kok anak ini masih hidup ya? Sepertinya harus cari cara lain untuk menyingkirkannya. Ibu, kamu datang. Itu, kamu jangan... Linhan berjudi lagi. Aduh, Han, kok kurus lagi sih? Ibu jadi sedih liatnya. jadi ini dia, Ibu tiri yang bikin pemilik tubuh asli jadi sampah. Ah iya, bener. Ibu bawain hadiah buat kamu. Ini nih, ini kartu member dari beberapa kasino di kota. Dapatnya pakai koneksi. Mana ada yang ngasih hadiah kayak gini? Ternyata dia memang nggak berubah. Begitu dengar soal judi, matanya langsung melotot. Han, kamu nggak boleh judi lagi. Kamu ini sudah kalah puluhan juta. Ibu, kamu nggak ngerti deh. Uang yang kalah itu disimpan di kasino. Kalau berhenti main, baru beneran kalah. Nggak heran dulu, bawa anakmu les, bawa aku ke tempat mahjong. Terus bilangnya, ngajarin aku matematika. Ya ampun. Itu kan lihat kamu berbakat. Kalau nggak ada urusan, silakan pergi dulu. Jangan ganggu kami. Makan bersama keluarga. Lau Liu, antarkan tamu. Dia kenapa sih? Bahkan judi aja nggak tertarik, aku ingat. Setiap kali dia pura-pura jadi orang baik, pasti mau minta uang ke keluarga. Kartu member itu jangan lupa dipakai ya. Aku pergi dulu. Nggak usah. Tuan muda kami kedepannya nggak akan judi lagi. Marah. Bawa pergi. Jangan dong. Beberapa kasino baru ini, harus verifikasi aset dulu baru bisa masuk. Aku pasti mau main dong. Tuan muda bukannya kamu bilang nanti mau ajak nyonya muda hidup enak. Iya, makanya aku harus main besar baru bisa benar-benar berubah nasib. Berani sekali, baru gini nih putra sulung keluarga Bima. Ah, sayangnya setelah ngumpulin uang kemana-mana, masih kurang beberapa puluh ribu rupiah. Ah, lupakan saja. Nggak jadi main. Jangan. Ini kesempatan terakhirmu untuk berubah nasib. Ayo. Ibu kasih. Bagus. Aku akan pinjam beberapa puluh ribu lagi. Kali ini pasti bisa berubah nasib. Kalau nggak nemu tempat pinjam uang, ibu punya jalan. Aku duluan ya. Ambil. Dia kok percaya aja semuanya. Sayang, di bank aku udah nggak bisa pinjam uang buat kamu lagi. Kamu jangan pergi judi ya. Siapa bilang aku beneran mau judi? Kalau nggak gitu, mana mungkin dia kasih uang segini? Ambil. Uang ini simpan aja sama kamu. Laki-laki di luar mana bisa nggak punya uang? Cepat waktunya ganti obat ayahmu. Ini Menantu, kamu bisa periksa denyut nadi juga? Ini kan cuma penyumbatan meridian di seluruh tubuh. Kukira parah banget. Suamimu apa yang kamu lakukan? Ibu saya sudah menyembuhkan penyakit ayah. Mulai sekarang tidak perlu memakai alat-alat ini lagi. Sudah sembuh? Suamimu, kamu tidak boleh main-main dengan hal ini. Penyakit ayahmu ini sudah menghabiskan jutaan. Begitu banyak ahli semua tidak bisa mengatasinya. Lagi pula kamu juga tidak paham ilmu kedokteran. Mungkin tuan muda belajar diam-diam. Berdasarkan pemahaman saya tentang tuan muda, huruf-huruf di buku kedokteran tuan muda mengenalinya semua. Bukan Liu kamu. Ayah kamu sudah bangun.
Si tua. Suamimu, kamu ini benar-benar menyembuhkan penyakit ayahmu sudah sembuh. Xiao Xiao. Saya. Ayah. Ayah. Ayahku kenapa pingsan lagi? Meridian ayah sudah dibuka, tapi sekarang dia terlalu lemah. Tunggu saya ambil obat untuk dia minum, pasti dia langsung segar bugar. Wah, Tuan Muda, kamu benar-benar diam-diam membaca buku kedokteran. Diam! Linhan, kalau kamu benar-benar bisa menyembuhkan ayahku, aku akan. Apa menyerahkan diri padamu? Tapi kamu sudah istriku. Harus mengambil obat untuknya. Sekalian juga untuk diri sendiri membuat pil pembersih sumsum. Lagi pula tubuh ini sudah lama rusak. Setelah pulih dengan pil, bisa secara resmi membawa mereka kultivasi abadi. Ayo ambil obat untuk ayahmu. Herba peningkat vitalitas kuda laut rumput peremajaan. Ini untuk orang tua 50 tahun makan. Maaf saya mengambil yang salah. Ini. Istri yang cantik seperti ini. Obat ini juga tidak ada masalah. Ambil obat saja, ambil obat urusan Tuan Muda, saya jangan ikut campur. Suami istri masih ada apa yang tidak bisa dibicarakan. Li ambil obat. Tuan Muda silakan duduk di sini. Ya. Nyonya silakan. Suami, apakah kamu membohongi saya? Kamu sebenarnya mencari alasan untuk diri sendiri. Ingin membeli obat jenis itu. Apa maksudnya obat itu? Pak, obatnya sudah siap. Master Zuge, kenapa Anda ada waktu mampir ke toko kecil saya? Siapa orang itu? Dia. Namanya Zuge Xuanmu. Di dunia farmasi nasional, dia bisa masuk 3 besar. Wah, beberapa hari ini di Kota Tirta ada pertemuan pertukaran. Saya diminta jadi pembicara utama. Jadi saya sekalian mampir melihat gurumu. Silakan masuk. Resep ini siapa yang tulis? Resep ini dibawa oleh tuan ini ke sini. Ada masalah apa? Boleh saya tanya, adik muda, resep ini dibuat oleh master siapa? Master, resep ini saya yang buat sendiri. Adik, kamu tuh harus jujur. Master Zuge melihat resepmu ini pasti ada masalah. Tidak mungkin. Tuan Muda, saya sudah menyembuhkan penyakit Tuan. Resep obat ini mana mungkin ada masalah. Bagus, bagus. Benar-benar pahlawan muncul dari kalangan muda. Dalam resep ini, obat utamanya seperti panglima, langsung menuju inti. Obat pendampingnya saling mendukung, obat pembantunya cerdik, saling melengkapi. Benar-benar resep yang luar biasa. Dia benar-benar bisa ilmu pengobatan? Jangan-jangan dulu hanya pura-pura? Barang ini di alam abadi cuma barang bonus. Kok bisa dipuji sampai segitunya? Kalau begitu resep ini bisa kamu jual ke saya? Zuge Xuanmu sampai mau membeli resepnya. Tenang saja, harganya pasti wajar. Bicara uang itu paling kampungan. Kalau Anda suka, silakan ambil saja. Ini mana bisa, jangan sampai merendahkan resep ini. Begini saja. Saya bayar 2 juta untuk membeli resep ini. 2 juta? Saya memang orang kampungan. Kalau begitu baiklah, kita sepakat ya. Uang di alam fana ini ternyata mudah sekali didapat. Bukannya sudah kubilang, nanti semua urusan uang kuberikan padamu? Saya masih punya satu resep lagi, coba kamu beri harga. Resep sampah ini saja sampai segitu harganya. Kalau begitu, pil pembersih sumsum saya ini bisa dijual dengan harga selangit dong. Ini untuk dimakan manusia. Segunung obat ini untuk vitalitas dan ginjal. Dicampur sembarangan, semuanya dosis mematikan. Gajah aja nggak berani makan begitu. Orang yang bikin resep ini benar-benar tolol. Kamu. Tuan Muda, bagaimana kalau resep ini saya bantu coba dulu untuk tes racunnya? Pergi sana, kamu ngerti apa? Jenggot panjang, wawasan pendek. Ayo pergi. Tuh, Tuan Muda. Tuan Muda, tunggu saya. Kok malah marah sih? Tunggu. Resep ini terlihat campur aduk, tapi racun-racun di dalamnya saling menetralkan.
mencapai sebuah keadaan yang sempurna dan rumit. Resep ini dibuat luar biasa sekali. Cepat cek rekaman CCTV, saya harus menemukannya. Guru. Akhirnya selesai. Tuan muda, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Akhirnya sembuh. Sekarang kondisi tubuh sudah teratur kembali. Hari ini bisa mengajak semuanya untuk kultivasi abadi. Tuan muda, Beri ini kepada ayah. Tuan muda, obatmu sudah diminum, kamu nggak ada yang nggak enak, kan? Saya sehat-sehat saja. Ayah, kamu sudah bangun. Papa tua. Xiao, iya, Siti, iya, saya. Sini. Hukuk. Saya sudah sembuh. Ayah, Ayah, sembuh. Aduh. Di hari yang bahagia ini ngapain nangis? Kalian berdua sudah bersusah payah. Iya Papa tua. Penyakitmu ini disembuhkan oleh menantu kita. Kamu harus berterima kasih baik-baik sama menantu kita. Ya. Menantu? Xiao, kamu sudah menikah? Iya, menantu. Cepat tunjukkan siapa menantuku. Itu, haha. Ayah, Kok kamu sih? aku. Ayah, kamu mau apa? Jangan panggil aku ayah. Aku hajar kau, dasar. Aku. Ayah, Papa tua. Ayah. Ayah. Huh. Bagus. Aku dan ayahmu itu teman sejak kecil. Dia sudah pergi. Tinggalkan kau yang menyusahkan putriku. Lihat apa? Putri. Hari ini kau harus tidak sekarang. Segera cerai dengannya. Aduh, mau cerai apa lagi ini menantumu ini? Baru saja menyembuhkan penyakitmu. Sekarang kau balas budi dengan kejahatan ya? Aku memang harus berterima kasih padanya karena sudah menyelamatkanku. Budi ini, aku Ardianto tidak akan melupakannya. Tapi aku tidak bisa, hanya diam melihat. Putriku terjun ke dalam lubang api. ayah, Anda tenang dulu. Lin Han, dia sudah berbeda dengan dulu. Dia tidak hanya menyembuhkan penyakitmu, dia juga... Apa bedanya? Dia selain makan, minum, main perempuan, judi. Bisa apa lagi? Aku tanya kamu. Sekarang kamu bahkan tidak punya pekerjaan, kan? Aku tidak menuntutmu punya pekerjaan. Aku cuma mau tanya. Apa rencanamu untuk masa depan? Kamu tidak mungkin hidup mengandalkan putriku. Siapa bilang aku tidak punya rencana? Iya, menantu ini hari ini bilang mau ajak kita sekeluarga. Hidup enak bersama. Rencana apa yang bisa dia punya? Coba katakan, dengar-dengar. Aku
Aku berencana ajak sekeluarga, bersama-sama kultivasi abadi. Wah, kalian dengar nggak? Kultivasi abadi. Kurasa kamu. Kultivasi abadi, kau sudah gila ya? Ini dia. Menantu pilihanmu yang bagus. Ya, ini pilihanku. Menantu, Mama percaya sama kamu sekarang juga. Ajak Mama kultivasi abadi. Benarkah? Wah, bagus sekali. Papa tua, Xiao, kalian lihat. Aku ini kenapa? Ayah, sekarang kamu percaya padaku, kan? Apa yang kamu lakukan pada istriku? Siti, kamu baik-baik saja? Baik-baik aja. Aku cuma membuat ibu menjadi muda kembali. Pak tua, aku tadi jelas-jelas melihat diriku jadi muda. Ternyata benar. Alam fana sekarang ini miskin energi spiritual. Orang biasa yang belum pernah melatih tubuh sama sekali tidak bisa menyerap energi spiritual. Wah, Siti, jangan sampai demi yang namanya gengsi, kamu ngomong sembarangan. Ini Mungkin mataku yang bermasalah. dulu sih. Aku cuma mengira kamu tidak punya keahlian. Sekarang malah otakmu juga rusak. Ayah, aku berkata jujur. Lagi pula aku tidak pernah berbohong. Lihat ini kalau tidak percaya. Sekarang kamu percaya padaku, kan? Cepat singkirkan trik nakalmu itu. Di mana perangkapnya? Trik-trikmu ini bisa menipu mereka berdua, tapi tidak bisa menipuku. Benar juga, semua orang memang begitu. Hal apapun yang tidak terjadi pada diri sendiri tidak akan dipercaya jika di luar pemahaman. Tuan muda, kasih aku satu juga dong. Kamu ini, si tua ini. Sepertinya aku harus bantu mereka melatih tubuh dulu. Tapi, untuk melatih tubuh ini, biaya obat-obatan yang dibutuhkan bukan jumlah yang kecil. Sayang, bahkan kamu pun tidak percaya padaku? Entah kamu bisa kultivasi abadi atau tidak, bagiku itu tidak penting. Lalu ini maksudmu apa? Aku takut tanganmu sakit. Mau ku beri obat sedikit? Kenapa kamu begitu bodoh? Tentu saja tidak sakit. Syukurlah. Oh ya, aku juga tidak ingin kamu merokok. Kalau kamu memang harus merokok, bisakah dikurangi sedikit? Baik, semuanya menurutmu. Ayah, sebenarnya sebelumnya aku terhadapnya juga sudah kecewa. Tapi sekarang, dia sepertinya benar-benar berubah. Aku ingin memberinya kesempatan sekali lagi. Baiklah, kalau kamu sudah bilang begitu, ayah akan menurutimu. Tapi Linhan, aku masih harus mengawasimu untuk sementara waktu. Aku beri kamu waktu 3 hari lagi. Kamu harus mendapatkan pekerjaan. Ayah, aku janji padamu. Mau kerja? Nggak mungkin, karena satu resep obatku saja bisa dijual puluhan ribu. Lebih baik aku buka toko obat dulu, buat tenangin mertua. Lagi pula yang paling penting, tetap mengajak mereka kultivasi abadi. Sayang, kalau gitu aku pergi dulu. Pergi sana, pergi. Bawa batu jelek buat ngejek siapa? Mau nipu orang? Ini kan batu spirit. Batu spirit. Tuan muda, kalau tuan muda benar-benar butuh uang, aku masih punya tabungan. Soalnya batu spirit ini seharusnya sangat penting kan? Awalnya mau pakai batu spirit untuk tukar uang buka toko dulu. Tidak disangka, ternyata nggak ada yang tahu nilainya. Tuan muda. Apa-apaan ini? Ini senam pagi ke-8 alam abadi. Siapa? Apa? Tenaga pukulanku ternyata dia dengan mudah menetralisirnya. Kamu siapa? Kenapa kamu di sini mengintai orang latihan bela diri?
Siapa yang ngintip kamu latihan? Jurus tinju ini 3000 tahun yang lalu sudah kupelajari. Dan lagi, latihan kalian semua salah. Kalau terus latihan begini, badan nanti bisa bermasalah. Sudahlah. Awalnya mau kasih petunjuk sedikit. Aduh, Tahap pembentukan tubuh. Tuan, bagaimana dia bisa teleportasi tiba-tiba? Wush, dia langsung sampai. Gagal mencuri ilmu bela diri kita, langsung memfitnah. Apa sebenarnya niatmu? Sudah kukatakan, aku sudah bisa dari dulu. Dan yang kukatakan adalah fakta. Apakah kamu setiap kali selesai latihan tinju selalu pusing kepala, jari-jari mati rasa? Benar juga, belakangan ini selesai latihan tinju, jari-jari tidak bisa dibuka. Jangan dengarkan omong kosongnya. Guru, bela diri internal ini maju bisa untuk menyerang, mundur bisa memperpanjang umur. Bagaimana mungkin ada masalah? Jurus tinju ini kalau dilatih dengan benar, memang begitu. Tapi kalian semua salah melatihnya. Jurus tinju ini, keluarga Zhang kami telah diwariskan selama ratusan tahun. Sampai saya sudah generasi ke-15, bagaimana mungkin salah? Kalau begitu, aku tanya kamu. Penerus keluarga Zhang kalian, apakah di usia tua muda terkena penyakit delusi? Yaitu pikun. Bagaimana dia mengetahuinya? Apalagi, bukankah ini penyakit keturunan keluarga saya? Terutama kamu, sudah lama diracuni oleh jurus tinju ini. Paling banyak 3 kali lagi menggunakan tenaga dalam. Lebih dari itu, nyawa tidak akan selamat. Guru, apakah yang dia katakan benar? Kalau benar, maka aku juga tidak akan latihan tinju ini lagi. Anak muda, kau juga biasa saja. Bagaimana kau melakukannya? Guru! Bela diri internal mementingkan kelenturan dan kontrol, penyatuan bentuk dan makna. Yang kau miliki hanya bentuknya, tapi bukan maknanya. Kelenturan dan kontrol, penyatuan bentuk dan makna. Berani-beraninya kau melukai guruku. Kawan-kawan, serang dia. Tunggu. Dengan hanya 2 kalimat, dia menyelesaikan kelemahan ratusan tahun dalam ilmu bela diri keluarga kami. Dan aku berhasil mencapai terobosan. Aku berhasil menembus. Terima kasih atas bimbingan Anda, Master. Kalau bukan karena Anda hari ini, aku mungkin akan menyesatkan murid-muridku. Tidak apa-apa. Sifat hati yang baik, yang paling kau khawatirkan justru menyesatkan murid. Bolehkah saya tahu? Nama Master? Nama saya Lin Han. Master Lin. Ini adalah kartu identitas keluarga Zhang kami. Di kemudian hari, jika Anda butuh bantuan, datang saja kepada saya. Tidak perlu. Kebetulan saya ada satu permintaan. Di sini saya punya satu batu spiritual. Saya ingin menukarnya dengan uang. Batu spiritual? Ini benar-benar batu spiritual. Mungkinkah dia seorang dewa? Master Lin, berapa banyak uang yang Anda inginkan untuk ini? Meski satu batu spiritual di alam abadi hanya cukup untuk membeli satu tusuk mie gluten bakar api abadi, tapi di alam fana, 10 juta. Apa? Jangan-jangan harganya terlalu tinggi ya? Enggak. Nah, kan batu spirit ini harganya minimal 100 juta. Deal. Terima kasih atas bimbingan Anda hari ini. Saya akan segera pulang untuk bertapa. Nanti saya akan datang lagi mengunjungi Anda. Ayo pergi. Kok rasanya saya yang rugi ya? Sudahlah, uang untuk buka toko obat sudah ada, obat herbal untuk memperbaiki kondisi tubuh juga sudah ada uang untuk membelinya. Menantu seharusnya sudah mau pulang. Aku akan menghangatkan makanan lagi. Sayang, aku pulang. Menantu sudah pulang. Ayo cepat duduk makan. Kok pulangnya sampai segini malam? Sudah dapat kerjaan? Pak, aku tidak berniat cari kerja lagi. Temanku mengembalikan uangnya padaku. Aku berencana pakai uang ini untuk buka toko obat. Kamu mau buka toko obat? Ah, kamu lupa penyakitmu ini kan menantu yang menyembuhkannya. Baiklah. Terserah kamu mau ngapain. Tak disangka, bahan obat herbal yang harganya jutaan hanya menghasilkan 1 botol kecil ini. Cukup taburkan ini ke dalam makanan, maka mereka bisa langsung melewati tahap pembentukan tubuh. Aduh, kultivasi abadi mana ada yang lebih baik dari dunia fana? Bisa punya istri secantik ini tidur bersama. Sayang, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Cuman lihat istri terlalu cantik. Sudah larut. Istirahatlah lebih awal.
Sayang, kamu mau ngapain? Bukannya kamu yang bilang nggak boleh tidur satu ranjang sama kamu? Aku nggak izinkan. Pergi sana, pergi. Bau miskin melulu. Mulai sekarang, jangan mimpi tidur satu ranjang sama aku. Juga jangan harap aku mau sentuh kamu. Pemilik tubuh asli ini isi kepalanya apa sih? Oh, sayang. Akhir-akhir ini cuaca dingin. Bagaimana kalau kita tidur bareng saja? Jangan-jangan. Aku tidur di lantai saja. Kalau kamu merasa kedinginan, kamu pakai selimut ini. Aku ambil satu lagi. Nggak usah. Kita tidur bareng saja. Mulai sekarang tidur bareng terus. Dulu di alam abadi, aku iri pada dewa-dewa lain yang setiap malam bisa bermeditasi bersama pasangan. Rupanya begini rasanya ya. Sayang, aku sudah mandi hari ini. Seharusnya nggak bau ya. Aku mencium baumu. Sayang, kamu wangi banget. Bener nggak? Itu, kedap suara rumah ini kurang bagus. Mending kita istirahat lebih awal. Penutup telinga. Sepertinya yang paling mendesak adalah ganti rumah untuk seluruh keluarga. Halo, saya mau beli rumah. Beli rumah, Pak, hari ini sudah tutup. Bagaimana kalau Bapak datang besok? Untuk urusan KPR juga harus tunggu bank buka besok. Nggak perlu. Saya mau beli sekarang. Yang ini, tunai. Apa saya tidak salah dengar, Pak? Villa ini harganya lebih dari 30 miliar loh. Nggak salah, saya buru-buru mau menempati. Langsung bayar pakai kartu aja. Jangan-jangan ketemu penipu ya? Ah, sudahlah. Yang penting saya dapat komisi. Rp33.800.000. Pembayaran berhasil. Urusan administrasi dan lainnya serahkan saja padamu. Saya mau menempatinya malam ini juga. Baik, Tuan. Ini. Akan aku pindahkan semua ke sini. Teknik mempersingkat jarak, teknik pergeseran bintang. Tempat apa ini? Linhan. Ayah ibu ini bagaimana sih? Aku juga tidak tahu. Begitu bangun sudah ada di sini. Kalian sudah bangun. Hei, Linhan, ini sebenarnya apa yang terjadi? ayah. Bukankah aku sudah bilang sebelumnya, temanku berhutang padaku sejumlah uang. Rumah ini juga dia gunakan untuk melunasi hutangnya. Aku lihat kalian semua tertidur, jadi aku suruh orang pindahkan kalian ke sini. Kok kita bisa tidur sedalam itu? Aduh. Ini mana hutang biasa, aku rasa dia berhutang nyawa padamu. Hei Tuan Muda, maksudmu mulai sekarang rumah ini jadi milikmu. Aduh, rumah ini benar-benar cantik ya. Xiao, nanti keluarga besar kita ini akhirnya nggak perlu tinggal di rumah tua yang jelek dan sempit itu lagi. Iya, rumah lama kita lembab dan basah. Lagi pula kedap suaranya jelek, begitu. Itu. Ayah, ibu, ayo kita sarapan dulu, nanti jadi dingin. San Mei, lihatlah menantu laki-laki saya ini sungguh rajin. Masak begitu banyak hidangan. Aduh. Linhan, kamu bisa ganti rumah keluarga dengan yang lebih besar memang membanggakan. Tapi seorang pria sejati harus menjauhi dapur. Kamu ini pria dewasa, masa sibuk di dapur terus?
Kamu mau makan nggak sih? Kamu kalau nggak mau makan, pergi sana. Makan. Makanan ini bikin kuat. Aduh. Kok aku merasa ini seluruh tubuhku terasa lebih ringan. Aku juga kok rasanya seperti jadi lebih muda beberapa tahun. Aduh. Enak. Sayang, aku boleh nambah lagi nggak? Tentu saja boleh. Tuan muda, aku juga mau nambah. Xiaohan, aku juga minta nambah. Aku juga tidak pakai tenaga. Kamu ini ceroboh banget sih. Kamu juga nggak bisa nyalahin dia. Ini apa? Dosisnya kebanyakan sekali. Lihat, masih ngomongin aku. Ini kita semua nggak bisa makan nih. Gak apa-apa, Bu. Aku bikin lagi satu meja aja. Tuan muda, biar aku aja yang pergi. Master Juge, kedatangan Anda sungguh suatu kehormatan. Keluarga Bima kami jadi bersinar terang. Silakan duduk. Nggak usah, aku kesini ke keluarga Bima untuk memberi ucapan selamat. Ucapan selamat? Masih pura-pura aja. Keluarga kalian punya anak yang luar biasa. Resep yang dia buat itu sampai aku aja malu. Cepat perkenalkan dia padaku. Yun Er, cepat sapa Master. Saya Lin Yun, salam hormat pada senior Juge. Linyon, bukan. Yang mau kutemui adalah keluarga Bima kalian anak yang lain. Tapi aku cuma punya Yun Er satu anak loh. Apa sih? Sudah kuselidiki. Namanya Lin Han. Dia anak sulung keluarga Bima kalian. Bima guru bapak ini benar-benar suka bercanda. Bima bahkan tidak bisa membaca satu huruf pun. Bagaimana mungkin dia bisa menulis resep? Tidak bisa membaca. Coba lihat, apakah dia? Ini memang Bima. Kalau begitu tidak salah lagi. Kemampuan medis anak muda ini sungguh luar biasa. Nanti dia pasti bisa menopang bisnis keluarga Bima. Orang ini di mana? Cepat perkenalkan saya padanya. Guru, bapak tidak tahu. Bima sudah menikah masuk. Bukan lagi anggota keluarga kita. Menikah masuk, bagaimana bisa tidak dianggap? Guru, kakak saya dengan keluarga hubungannya kurang baik. Jadi... Baiklah, pokoknya ulang tahun kakekmu sebentar lagi tiba. Saya akan menemuinya di acara ulang tahun itu. Tolong kalian sampaikan pesan saya. Saya pergi dulu. Guru! Ibu, bagaimana ini? Bima itu bagaimana bisa disukai oleh guru Zuge? Kalau sampai kakekmu tahu, posisi pewarismu. Nyonya, ayah mertua Bima sudah sadar. Apa? Apa? Orang tua itu bukannya dia mengidap penyakit yang tak tersembuhkan? Informasinya akurat? Dan itu baru kemarin keluarga mereka membeli bangunan terbaik di kawasan Villa Tirta Asri. Omong kosong apa lagi ini? Keluarga Kirana sudah bangkrut, tahu. Tuan muda, saya melihatnya sendiri. Aku tahu, orang tua itu pasti masih menyembunyikan harta. Resep obat itu pasti juga dia yang belikan untuk Lin Han. Tujuannya adalah untuk mendapatkan perhatian dari Tuan Zuge. Sudah kuduga, kemampuan pengobatan Lin Han tidak ada apa-apanya dibandingkan aku. Tidak, aku tidak akan membiarkan siapapun mengancam posisi pewaris kamu. Ayah, lokasi toko itu serahkan saja pada Lau Liu. Kalau ada waktu, bantu dia mengeceknya. Soalnya, kamu kan senior di bisnis ini. Bagus. Kamu bisa bilang begitu, aku tentu senang. Tapi... Sudah. Jangan sok-sokan jadi guru lagi. Jangan sembunyi lagi, keluarlah. Bocah, cepat sekali kau menyadarinya. Lin Han, apa kau sedang di luar membuat masalah dengan seseorang? Siapa ini? Aku sama sekali tidak ingat. Hei, tua-tua, kau salah bicara. Kami ini mencari kau. Mencari aku? Aku baru sembuh belum lama. Jangan banyak bicara, serang! Hati-hati. Bukan, bocah ini kapan menjadi sehebat ini? Aku! Untungnya aku selalu waspada. Apa ini benda pusaka?
Kali ini takut, kan? Sudah terlambat. Mati kau. Dia barusan menangkap peluru dengan tangannya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Mati kau. Ya. Ya ampun, ada monster. Bapak? Kepalanya tidak apa-apa? Pusing tidak? Tidak apa-apa, baik-baik saja kok. Aku sudah lupa. Aku sudah memberi mereka obat, melewati tahap tempat tubuh, langsung memasuki tahap kultivasi ki. Pedang dan senjata biasa sama sekali tidak bisa melukai mereka. Siapapun yang mengirimmu ke sini, katakan padanya, aku adalah orang yang tidak bisa dia ganggu. Mengerti? Cepat minggir. Aku salah, Kak. Aku akan pergi sekarang. Aku akan pergi sekarang. Tidak apa-apa. Tongkat ini sampai bengkok begini. Pergi ke rumah sakit, ya? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Menantu laki-laki. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Tuan muda, Tuan, kalian tidak apa-apa. Lauliu, jangan khawatir, ada aku di sini. Menantu laki-laki. Hari ini sebenarnya bagaimana kejadiannya? Aku sebelumnya sudah bilang pada kalian, aku benar-benar seorang kultivator abadi. Bu, Siti, kamu. Bu, kok tiba-tiba kamu jadi muda banget? Kulitnya lebih bagus dari aku. Ternyata waktu itu aku tidak salah lihat. Aku benar-benar jadi muda. waktu itu karena masalah konstitusi tubuh, sulit menyerap energi spiritual, tidak bisa bertahan lama. Jadi, aku menambahkan obat ke dalam makanan kalian untuk membantu kalian langsung melewati tahap pembentukan tubuh. Pantas saja, aku dipukul pakai tongkat tapi sama sekali tidak apa-apa. Ternyata benar-benar bisa kultivasi abadi. Siti, kamu cantik sekali, sama seperti pertama kali aku bertemu kamu. Xiao, pergi, turun belikan bapak sebungkus rokok. Menantu laki-laki kamu dan Pak Liu juga keluar dulu. Bapak mau urus sesuatu. Dasar orang tua tidak tahu malu. Itu menantu laki-laki. Tolong bantu aku juga. Ayah, bukan aku tidak mau bantu. Kultivasi abadi itu tergantung bakat, akar roh setiap orang berbeda. Ibu punya akar roh langit, paling ahli dalam seni panjang umur. Kalau gitu coba tes aku dong. Ayah, kamu punya akar roh angin, bisa melatih terbang dengan angin, dan seni menempuh ribuan li dalam sehari. Menempuh ribuan li dalam sehari? Bagus sekali! Terus apa bisa juga jadi lebih mudah? Oh, begitu. Aduh! Coba pikir, ibumu sekarang cantik dan muda begini. Kalau dia cari orang lain bagaimana dong? Kamu harus bantu aku. Asal berhasil mencapai tingkat Dewa Emas, usia bukan lagi belenggu. Wah, ini bagus banget. Sayang, aku pasti akan giat berlatih. Ayo, cepat arahin aku di kamar. Kamu belum selesai juga. Aku diam saja. Tuan muda, coba tes aku juga dong. Lauliu, kamu ternyata punya dua akar roh, dan itu sangat cocok, akar roh air dan akar roh tanah. Setelah berhasil mempelajarinya, bisa memindahkan gunung dan meratakan bukit, dan memanggil awan dan hujan. Tuan muda, apapun soal dua akar roh itu aku tidak peduli. Yang penting aku bisa kultivasi abadi. Apa dengan begitu aku bisa selalu berada di sampingmu dan melayanimu. Siapa suruh kamu melayani? Sayang, aku juga coba tes kamu ya.
Mas bagaimana? Akar roh Xiao Xiao apa? Bu, Xiao Xiao dia tidak punya akar roh. Tidak ada? Sayang, kalau begitu apakah aku tidak bisa kultivasi abadi lagi? Aku juga ingin selalu tinggal di sampingmu. Jangan khawatir, jalan kultivasi abadi. Selain bakat alami sumber daya juga sangat penting, asalkan dibantu dengan obat-obatan dan teknik latihan meski tidak punya akar roh tetap bisa berlatih. Hanya saja ada 2 bahan langka surgawi yang sangat sulit dicari dan harganya mahal. Tapi sayang, tenang saja, aku pasti akan membantumu mencarinya. Baik. Pak Bu, kebetulan hari ini kita tidak ada urusan, aku akan ajari kalian sederhana saja beberapa teknik dasar. Baik. Ayo. Tahan napas di dantian, alirkan energi di meridian. Teknik latihan tubuh ini harus rajin dilatih baru bisa menguatkan energi spiritual. Aduh. Sayang. Lelah ya? Bagaimana kalau istirahat sebentar? Cantik sekali ya. Kamu cepat latihan saja. Baik, semua ikut kata sayang. Ayo kita lanjut latihan. Halo, ada yang bisa saya bantu? Bapak Linhan, apakah beliau di sini? Ada keperluan apa dengan menantu saya? Menantu? Anda ini Saya ini ibu mertuanya. ibu mertua? Jangan bercanda, Bu. Penampilan Bu baru 2-30 tahun. Masa bisa jadi ibu mertua Bapak Lin? Ah, serius, saya lahir tahun 70-an. Sekarang umur saya 56 tahun. Bu, siapa? Bu? Oh, Bapak. Bu? Bapak Lin, ini benar ibu mertua Anda? Iya. Memang keluarga Master luar biasa semua. Ada keperluan apa? Mari kita bicara di dalam. Oh, baik. Ayah. Usianya kelihatannya lebih muda dari saya. Masa ilmu bela dirinya bisa melebihi ayah? Kamu tahu apa? Silakan. Terima kasih, terima kasih. Master Lin, sejak mendapat bimbingan Anda waktu itu, saya jadi sangat tercerahkan. Hari ini saya sengaja datang ke sini untuk memohon kepada Anda untuk menjadi penasehat senior internal keluarga Zhang. Ayah, saya tidak setuju. Ayah, aku tidak setuju. Ayah tidak waras lagi? Dia sebaya denganku. Bagaimana bisa jadi sesepuh keluarga Zhang? Jangan kurang ajar, kau tidak berhak bicara di sini. Ayah, bukan aku tidak nurut, tapi dalam ilmu bela diri, sejak dulu yang kuatlah yang dihormati. Asal dia bisa kalahkan aku hari ini, aku akan mengakuinya. Wah, anak muda, cukup lugas. Kalau begitu, biar aku ajarimu beberapa jurus. Sayang, kamu jangan bertarung dengannya. Kenapa? Takut? Iya juga sih. Lihat fisik Master Lin ini, mungkin terima satu pukulanku saja sudah susah. Bukan, aku takut kalau dia tidak bisa menahan tenaga dan melukaimu. Baik, kalau begitu aku tidak akan melawannya. Ayah. Kamu yakin? Master Lin, ini tidak boleh. Anakku yang bandel ini sejak kecil sudah kuat sekali. Ayah mertuamu sudah sepuh begini. Tidak apa-apa, dia bukan lawan ayahku. Ini bukan menantu. Memang dulu aku agak tidak suka padamu, tapi kamu tidak boleh mencari kesempatan seperti ini untuk balas dendam padaku. Ayah lupa. Sekarang ayah sudah bukan orang biasa lagi. Iya ya. Kamu. Ayo sini. Karena kalian begitu meremehkanku. Jangan salahkan aku kalau tidak sungkan lagi.
Apa? Tak kusangka aku sehebat ini. Anak muda, kamu belum makan ya? Tanganku, tanganku. Dasar anak muda. Nah, sekarang kamu tahu kan, di luar sana masih ada orang yang lebih hebat. Master Lin, aku mengaku kalah. Semoga Master Lin bersedia Menjadi sesepuh keluarga Zhang. dan membimbingku. Bukan masalah. Master Lin, di kartu ini ada 30 juta rupiah sebagai imbalan jerih payah Anda bulan ini. Kalau kapan Anda bersedia datang ke perguruan untuk membimbing, terserah Anda. Bisa dibicarakan. Oh ya, Bapak Zhang, selama bertahun-tahun di kota Tirta, pernahkah Anda mendengar di mana ada Long Yanyu dan Bulu Phoenix? Long Yanyu, aku pernah mendengarnya. Di keluarga Bima, kota Tirta, di tangan kakek Bima ada sepotong Long Yanyu. Keluarga Bima? Itu kan keluarganya sendiri. Maaf ya, aku tiba-tiba ingat ada urusan mendesak. Nanti setelah selesai, pasti akan datang ke dojo Anda untuk memberi bimbingan. Oh, baik. Xiaoxiao, kamu ikut aku saja. Kamu bilang Lin Han sendirian mengalahkan kalian yang banyak orang, itu pun dengan tangan kosong, bahkan menyumbat lubang laras pistolmu? Iya, betul. Keluarga itu semuanya monster. Mas Jago, kamu bercanda apa? Kamu kali ini bertindak sampai menghabiskan 8 juta dariku. Uang ini aku tidak mau sedikit pun. Kalian cari saja orang lain. Mas Jago. Ibu, ini bagaimana? Jangan-jangan Lin Han itu benar-benar dibantu dewa? Kamu benar-benar percaya omongannya? Lalu maksudmu apa? Pasti Lin Han menyewa seorang bodyguard yang sangat hebat. Mas Jago takut kehilangan muka baru mengarang alasan. Kalau begitu, karena yang muda tidak bisa disingkirkan, maka kita sebaiknya singkirkan yang tua. Ibu, itu kan kakek kandungku. Lalu kamu mau lihat kakakmu merebut semua hartamu? Kita berdua tidur di jalanan? Bawa ini. Untuk kakekmu. Nanti semuanya akan tetap jadi milikmu. Sayang, ini mana? Ini rumah kakekku. Kenapa nggak bilang dari tadi? Aku harusnya ganti baju dulu. Enggak apa-apa, belum tentu dia suka sama kamu. Kita nggak masuk. Bukan nggak mau lewat pintu depan, tapi pemilik tubuh aslinya terlalu brengsek. Bikin si kakek masuk ICU 3 kali. Hubungan kakek cucu udah putus dari dulu. Aku tahu jalan pintas. Di sini juga nggak ada jalannya. Peluk aku erat-erat. Kenapa? Takut? Nggak, aku mau main lagi, boleh nggak? Selama kamu suka, mau main berapa kali juga boleh. Aku benar-benar masih nggak bisa. Jalan kultivasi abadi ini. Benar-benar susah kayak naik ke langit. Ini getaran kultivator. Cepat, bawa aku keluar. Kok habis? Lin Han. Kakek. Lama tidak berjumpa. Tunggu dulu, kalian berdua ini bagaimana bisa datang dari sana? Loncat ke sini. Jangan-jangan pelaku kultivasi abadi yang kurasakan itu adalah dia? Loncat ke sini? Iya. Kalau rajin olahraga, kamu juga bisa. Aduh, pikunku sudah mulai tumpul. Bajingan kecil ini, mana ada bakat untuk kultivasi abadi? Siapa yang suruh kamu cari aku? Aku tidak mau ketemu kamu. Pergi, pulang. Baik. Kalau begitu aku pergi ya. Sayang sekali calon menantu perempuan ini. Pertama kali datang ke rumah, langsung ditolak oleh sang kakek di depan pintu. Tunggu. Calon menantu perempuan? Menantu perempuan. Minggir sana, cuman menghalangi saat kakek ngobrol sama menantu perempuan. Xiao kakek sudah menyiapkan banyak hadiah untukmu, tapi kakek nggak tahu kamu suka atau enggak. Hei, bawa ke sini.
Xiao Xiao, hadiah-hadiah ini sudah lama kakek siapkan, tapi nggak pernah ada kesempatan buat kasih ke kamu. Pokoknya, setiap kali melihatnya, tekanan darahku langsung naik. Kakek yang tua ini masih mau hidup beberapa tahun lagi. Terima kasih, kakek. Tapi hadiah-hadiah ini terlalu banyak sih. Xiao Xiao, jangan sungkan sama kakek. Nanti saat kamu pulang, kakek akan suruh orang antar ke rumahmu. Kakek, hadiah untukku nggak usah dikasih. Langsung kasih uang tunai saja. Uang tunai? Mimpi kali nggak ada jatah buat kamu. Pergi sana. Kakek aku datang menjenguk kakek. Yun datang ya. Linhan, kamu kok di sini? Kamu siapa? Aduh. Xiaohan, kamu masih suka bercanda ya? Yunar itu adikmu. Oh, siapa lagi? Ini kan adik yang merebut bisnis keluarga kita. Kak, baru datang langsung dengar kamu minta uang ke kakek. Kenapa? Lagi nggak ada uang buat judi. Uang habis lagi buat judi. Bangsat, judi. Sampai sekarang kamu belum berhenti judi juga. Kakek, jangan marah. Kalau kakak menang judi, setidaknya dia tidak akan memukul kakak ipar. Coba katakan lagi, kamu mau aku tampar? Kamu berani mengganggu menantu perempuanku? Aku hajar kamu sampai mati. Kakek, Anda jangan marah. Linhan tidak memukulku. Dia juga sudah tidak judi lagi. Xiao Xiao, tenang saja. Jangan takut. Ada kakek yang membelamu. Kakek, hubunganku dengan Linhan sangat baik. Dia kepadaku sangat baik, sungguh. Kebiasaan buruknya itu sudah lama dia ubah. Benarkah? Kalau dia berani mengganggumu, kamu harus beritahu kakek. Baik, mengerti kakek. Katakan apa yang ingin kau katakan. Cepat. Setelah selesai bicara, pergi dari sini. Jangan mengganggu pemandangan di sini. Kakek, dalam setahun terakhir ini, cucumu 3 kali memohon obat. Ke Gunung Naga Putih, menghabiskan banyak uang, dari Guru Langit memohon obat dewa, hanya untuk mengobati penyakit kaki Anda. Guru Langit, kamu bertemu dengannya? Konon Guru Langit ini sudah berusia 150 tahun lebih. Saat aku bertemu dengannya, penampilannya masih seperti orang muda. Oh, hanya 150 tahun. Apa yang bisa dibanggakan? Apa maksudnya? Baru 150 tahun. Ini adalah orang sakti dari dunia lain. Kamu sama sekali tidak mengerti. Kalau dilihat dari silsilah, aku saja bisa jadi leluhurnya. Ayah, jangan marah. Linhan memang kurang pikiran. Tapi pasti tidak berniat jahat. Aku benar-benar tidak bisa menebak apakah kamu memujiku atau mencelaku. Sudahlah, cepat berikan obatnya padaku. Ini adalah kaki 1000. Dan aroma tanduk rusa dinding. Semuanya adalah ramuan mujarab untuk penyakit kaki. Tunggu. Kakek, obat ini beracun. Linhan. Tidak. Kakak, ini kan obat yang diminta dari Guru Langit. Bagaimana mungkin beracun? Jika tebakanku tidak salah, di dalamnya ada kaki 1000 dan tanduk rusa dinding, kan? Bagaimana dia bisa tahu? Kedua bahan ini memang obat mujarab untuk penyakit kaki, tapi di dalamnya mengandung sedikit daun koin emas. Itu akan menyebabkan energi dan darah memuncak ke kepala. Setelah diminum, dalam 3 hari pasti akan mati mendadak. Daun koin emas, aku tidak mencium aromanya. Apa yang kau omongkan? Kakek, ini kan dari resep yang diminta dari Guru Langit. Linhan, kalau tidak paham jangan asal bicara di sini. Beracun atau tidak, coba saja tahu. Apa yang terjadi? Kamu mau bunuh kakekmu sendiri? Aku tidak tahu. Kakek, aku benar-benar tidak tahu. Ayah, aku tahu. Pasti anak ini tertipu. Taoist Ling Yun itu pasti palsu. Iya, sudah kubilang, di dunia ini, mana mungkin masih ada dewa? Kakek, ini salahku. Aku hampir membahayakan kakek. Kamu ini tidak punya penilaian yang baik, jangan sembarangan memberikan obat yang membahayakan. Kakek, ini salahku. Maafkan aku, kakek. Ayah, tolong pertimbangkan niat baik Yun-er. Maafkan dia. Perginya dari sini.
Kamu ini pasti ada maunya kalau datang. Cepat katakan. Kakek, memang tidak ada yang bisa disembunyikan dari kakek. Kali ini aku datang ingin meminjam giok mata naga kakek. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Giok mata naga ini hanya dimiliki oleh penerus keluarga Bima. Setelah kamu punya kualifikasi untuk mewarisi bisnis keluarga, barulah kita bicara. Bukan aku yang akan memakainya, kakek. Ini untuk menantu perempuan kakek. Kalau orang tua ini berani tidak meminjamkan, aku akan datang malam ini dan mengambilnya diam-diam. Apa, cucu menantuku butuh? Ambil. Apa? Giok mata naga diberikan begitu saja? Tidak. Kakek, kamu juga terlalu pilih kasih. Kamu bahkan tidak bertanya untuk apa itu. Selama cucu menantuku butuh, langsung ambil saja. Tapi 3 hari lagi adalah pesta ulang tahunku. Nanti pasti bawa xiao-xiao ya. Baiklah, kakek. Kalau begitu kami pergi dulu. Jangan buru-buru pergi. Sudah dapat giok mata naga, tinggal bulu phoenix. Lalu bisa untuk xiao-xiao membentuk ulang akar roh. Sebagai suami, aku ini sungguh tidak bertanggung jawab. Sekarang tidak kekurangan uang, tapi belum pernah membelikannya hadiah. Sayang, aku masih ada urusan. Kamu pulang dulu saja. Baik. Tak disangka Linhan ini anak ternyata paham ilmu pengobatan. Jangan-jangan selama ini dia sengaja menyembunyikan kemampuannya. Cepat putar rekaman CCTV tadi. Cepat, tolong putar rekaman CCTV tadi. Apa ini yang selama ini kulakukan? Teknik telapak abadi. Jangan-jangan Linhan juga seorang kultivator abadi? Suruh orang segera awasi Linhan. Sekalian sampaikan ke bawah, aku akan segera mengumumkan calon penerus keluarga Bima. Baik. Sayang. Semangat, semangat. Aku pulang. Menantu sudah pulang ya? Ini sedikit hadiah dariku. Dulu, aku banyak melakukan hal yang menyusahkan kalian, tapi kalian semua sangat memaklumi aku. Sungguh terima kasih banyak. Ibu, ini untuk ibu. Kamu dan Xiao hidup dengan baik, ibu sudah senang. Wah, menantu, hadiah ini ibu suka loh. Ibu, masih ada lagi di dalam. Masih ada lagi. Ibu. Ibu. Katanya orang-orang yang sudah berumur suka emas, jadi aku belikan ibu 10 kilogram. Wah, menantu laki-laki. Ini, emas ini, mana ada yang beli emas pakai satuan kilogram? Aduh. Bukan Linhan. Temanmu itu akhirnya balikin uang berapa sih? 1 miliar. Sayang. Kita kan nikahnya buru-buru. Jadi belum sempat beliin kamu cincin. Ini sebagai gantinya. Tunggu. Sayang, bukannya kamu butuh uang buat buka toko obat? Tenang aja sayang. Nanti kalau toko obat kita udah buka, yang paling nggak kekurangan ya uang. Ah, menantuku. Kamu baik ke keluarga, ayah memang senang. Tapi kalau kamu boros kayak gini agak kurang tepat deh. Ayah, hadiah untuk ayah di sini. Untukku? Astaga. Ah, hahaha. Wah. Menantu, mobil ini beneran buat aku. Tuan muda mobil ini benar-benar kamu yang memberi saya? Tentu saja. Istri, cepat naik mobil. Pergilah, Bu.
Aduh, hahaha, tak disangka, benar-benar tak disangka. Kamu bilang saya sudah hidup, sudah usia yang begitu besar. Berkat menantu kita, sekarang sudah punya wanita cantik dan mobil mewah. Hahaha, ayo, istri hari ini, kita juga akan romantis sekali. Hahaha, baik. Tuan muda, Lauliu, saya sedang mencari kamu hari ini. Saya untuk keluarga mempersiapkan hadiah, tetapi saya benar-benar tidak tahu apa yang kamu suka. Di kartu ini ada 8 juta, kamu sendiri lihatlah untuk membelanjakannya. ini tidak, Tuan muda, saya punya uang. Suruh kamu ambil saja. Terima kasih, Tuan muda. Kamu begitu tergesa-gesa, ada apa? Oh benar, Tuan muda, toko sudah saya temukan, dan juga ada berita baik untuk memberitahu kamu, bulu Phoenix yang kamu cari, sudah saya dengar kabarnya ada di Balai Cahaya Langit di Jalan Antik Pusaka. Bagus sekali, istri dengan mata naga dan bulu phoenix, kamu bisa kultivasi abadi. Tuan-tuan Mudalin hari ini pulang di tengah jalan pergi ke mall. Dan membeli hadiah untuk seluruh keluarga, setelah itu terus berdiam diri di rumah. Oh benar, saya mendengar kabar Tuan Mudalin juga akan membuka toko obat. Buka toko obat. Terus awasi dia untuk saya. Baik. Buka toko obat. Terus awasi dia. Baik. Foto-foto, cantik sekali, ganti pos. Siti, aku lihat kamu sungguh cantik. Mulut manis, cepat lanjutkan memotret. Satu lagi, satu lagi. Cantik, permisi. Bisa minta kontaknya? Nak, tante sudah lebih dari 50 tahun, bisa jadi ibumu. Cantik, kamu bisa sekali bercanda. Apa yang kau lakukan? Paman, Anda ayahnya kan? Aku ingin minta kontak putri Anda. Pergi sana, tidak lihat dia istriku? Pergi. Bisa sekali membual. Lihat dulu umurmu sendiri. Nona kecil, cepat tolong. Tolong cucuku, cepat tolong. Ayo. Cepat, tolong. Ada yang bisa tolong? Cepat, Bapak, tolong. Tolong cucuku. Nona kecil. Anak ini kenapa? Wajahnya kok pucat sekali. Dia tiba-tiba pingsan saat berjalan. Aku juga tidak tahu kenapa ini. Pak tua, cepat pulang, panggil menantu laki-laki, cepat pergi. Baik, baik, baik. Aku pergi sekarang. Itu kan paman tadi, dia bisa terbang. Ayah, Kau sudah kuasai teknik gerak ilahi. Sekarang bukan waktunya bicara ini. Tadi ada anak pingsan di sana. Sekarang ibumu di sana. Ayo kita lihat. Tadi ada anak yang pingsan di sana. Sekarang ibumu di sana. Mari kita lihat. Kalau begitu, saya akan langsung ke sana. Bapak, kamu langsung telepon saja. Bukankah itu lebih mudah? Minggir, jangan bikin takut kakek. Bapak, yang ini adalah menantu saya. Dia bisa pengobatan, jangan khawatir. Menantu. Ini meridian rusak. Ini obat apa? Bapak, ini pil penenang jiwa. Setelah makan ini bisa melindungi dari segala penyakit. Nona kecil, kamu sudah sadar. Cepat bangun. Kakek, apa yang terjadi padaku? Kamu pingsan saat sedang berjalan. Untung ada kakak ini dan saudara perempuan ini yang menyelamatkanmu. Bapak, susunan generasi jadi berantakan. Ini adalah ibu mertua saya. Ibu mertua. Keluarga ini kok aneh sekali. Terima kasih, Kak. Tidak usah sungkan. Bocah. Pergi. Terima kasih. Orangnya mana? Tuan muda. Ini adalah jalan antik pusaka yang terkenal. Kemarin ada orang yang menemukan di sini, giok dari dinasti sebelumnya, lalu dijual dengan harga 30 juta. Begitu menguntungkan. Liu, tidak ada urusan juga. Mari kita jalan-jalan dulu. Semua sesuai dengan Tuan muda. Pak Liu tidak ada urusan khusus. Ayo kita jalan-jalan dulu. Baik Tuan muda. Kakek laki-laki itu sudah ditemukan. Aku masih ingin berterima kasih padanya. Jangan buru-buru. Kakek sudah menyuruh orang mencarinya. Tuan Zhou, rekaman CCTV sudah ditemukan, hanya saja gambarnya agak aneh. Apakah ini seorang dewa? Kios-kios di sepanjang jalan ini ternyata hampir tidak ada barang bagus yang layak dibeli.
Toko ini lumayan bagus. Di dalam lukisan ini ternyata tinggal seorang dewa kekayaan kecil. Tuan Muda, lihat apa? Oh, tidak apa-apa. Aku tahu. Ini adalah dewa kekayaan yang datang ke alam fana untuk urusan dinas. Karena tidak ada persembahan, dia hanya bisa tidur di sini untuk menyimpan tenaga. Bos. Iya. Lukisan ini harganya berapa? Itu cuma barang rongsokan. Kalau suka langsung ambil saja. Kalau begitu, terima kasih, bos. Vas saya bocah ganti vas saya. Tuan saya bahkan tidak menyentuhmu. Aduh. Lihat kualitas vas ini barang dari zaman sebelumnya. Ini minimal bernilai 5 juta. Ganti vas ya. Ganti vas ya. Pertama, aku sama sekali tidak menyentuhmu. Kedua, vas ini bukannya barang palsu? Bocah, kamu meragukan penilaian saya? Atau mau merusak reputasi saya? Hah? Vas ini dibuat tanggal 1 Januari tahun 26 di pabrik vas bunga pinggir kota timur bengkel ketiga. Kamu. Bagaimana dia bisa tahu? Mau saya jelaskan lebih detail lagi? Diproduksi oleh Joko Perkasa dan dibeli oleh Huyolin pada jam 9 pagi ini. Benar kan, Huyolin? Pak Liu, jangan pedulikan mereka. Ayo kita pergi. Tidak boleh. Kalau hal ini diketahui orang, reputasi saya akan hancur. Berhenti. Saya izinkan kamu pergi. Hah? Aku bilang kamu boleh pergi. Ah, Mas Jago, ada yang buat onar. Hah, kamu hari ini nggak ngasih uang dengan baik-baik, aku bikin kamu nggak bisa keluar dari sini. Aku mau lihat nih, siapa yang buta mata ini? Berani buat onar di toko yang aku Mas Jago jagain. Lawan aku. Balikin badan ke sini, aku kasih tamparan. Hehehe. Kak, kok kamu di sini? Memangnya aku nggak boleh datang? Boleh. Itu, Mas Jago, hajar dia. Kamu mau hajar siapa? Kamu mau hajar dia? Dia itu kakakku. Aku bilang dia, bukan kamu kan? Ah, cepat minta maaf ke kakakku. Haha, maaf. Maaf. Kak, kamu puas nggak? Nggak puas, aku tampar mereka berdua lagi. Nggak usah. Melihat bos ini juga ngasih aku satu lukisan. Urusan ini kita lupakan saja. Iya, bos, bisa nggak kamu anterin aku ke Balai Cahaya Langit? Bisa. Itu, silakan Kak, silakan. Kakak, kamu datang ya, kakek. Lihat siapa yang datang. Kamu. Guru. Guru, kenapa Anda datang? Guru, aku sedang mencari Anda di seluruh kota. Terima kasih banyak karena hari ini menyelamatkan cucu perempuanku. Hanya sekadar bantuan kecil saja. Kalau begitu silakan masuk dan duduk. Seseorang, hidangkan teh. Tidak usah. Bapak, aku datang hari ini karena ada permintaan. Silakan katakan. Konon katanya di toko Bapak ada sehelai bulu phoenix. Bolehkah dijual padaku? Kak, kami tidak menjualnya. Hari ini kamu menyelamatkanku, aku akan memberikannya padamu. Kakekmu saja belum bicara. Apakah perkataanmu berlaku? Tentu saja berlaku. Kakek kan benar. Tentu saja benar. Guru, bisa membantu Anda adalah kehormatan bagi Balai Cahaya Langit kami. Bapak, aku juga tidak akan mengambilnya begitu saja. Lukisan ini anggap saja sebagai balasan untuk Bapak. Yang diberikan Pak Zhou adalah bulu phoenix. Kenapa mengambil barang rongsokan di tokoku sebagai balasan? Ini adalah karya asli Bada Shanren, sangat berharga. Ini. Bapak, lukisan ini juga punya kegunaan ajaib. Letakkan di sudut tenggara, setiap hari nyalakan 3 batang dupa, jamin rezeki Anda akan melimpah.
Guru, bagaimana sudah benar? Kak, ini untukmu. Ini dia bulu phoenix, memang layak disebut harta langka. Dengan ini, istriku bisa membentuk ulang akar roh. Kalau begitu, terima kasih banyak, Pak. Masih ada urusan di rumah, kami duluan ya. Baik, Master. Lain kali saya pasti akan berkunjung. Ayo pergi. Dewa turun tangan. Dewa turun tangan lagi. Dewa kekayaan turun tangan. Ini seharusnya milikku. Milikku, milikku. Bos, ini dijual berapa? Ya, datang. Bungkus yang ini untukku. Ya, datang. Aku ini sebenarnya melewatkan apa sih? Maaf ya, kakek. Sayang, dengan pil ini kamu bisa melakukan kultivasi abadi. Cepat minum sekarang juga. Ya, Sudah, sekarang lepaskan bajumu. lepas baju? Ya, metode kultivasi ini harus dilakukan dengan berpasangan denganku, baru bisa membantumu membentuk ulang akar roh. Sayang, kamu yakin begini bisa melakukan kultivasi abadi? Sebenarnya tidak perlu berpasangan juga bisa membentuk ulang akar roh. Kamu tidak marah padaku? Kamu suamiku kenapa harus marah? Lain kali kalau mau berpasangan langsung bilang saja padaku. Itu aku bantu periksa akar rohmu dulu. Ini. Akar roh dewa. Apa artinya akar roh dewa? Artinya. Kultivasimu sudah melebihiku. Kalau begitu, apakah aku bisa melindungimu? Baiklah. Nanti kamu yang melindungiku. Ya, Aku akan beritahu kabar baik ini. pada ayah dan ibu. Kamu benar-benar Linhan? Benarkah itu Linhan? Meskipun aku mewarisi ingatannya, penampilannya, segala yang dimilikinya, membantunya keluar dari kesulitan yang tak bisa dia atasi, tapi pada akhirnya aku bukan Linhan. Aku sudah tahu sejak lama, kamu bukan dia lagi. Tapi yang kusukai adalah kamu yang sekarang. Aku tidak takut dia kembali. Aku hanya takut setelah dia kembali, aku tidak bisa melihatmu lagi. Aku janji, aku akan selalu bersama kamu. Kakek, ciumlah. Ini adalah gaharu berusia 100 tahun. Cucumu ini khusus membelinya untuk menghormatimu. Oh, Anggur yang bagus. Benar-benar anggur yang bagus. Hari ini aku harus minum beberapa gelas lagi. Aduh, menantu perempuanku datang. Aduh, cepat-cepat datanglah ke kakek. Datanglah ke kakek. Baik, kakek. Kak, hari ini hari ulang tahun kakek. Kamu ini datang dengan tangan kosong? Siapa bilang aku datang dengan tangan kosong? Aku membawa hadiah yang paling diinginkan kakek. Kakek, hari ini aku akan menyembuhkan kakimu.
Pergi sana pergi, kemampuanmu dalam ilmu pengobatan. Bahkan tidak sebanding dengan Lin Yun. Kakekmu ini masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Iya, Linhan. Kamu sama sekali tidak mengerti ilmu pengobatan. Jangan bikin ribut di sini. Siapa bilang dia tidak mengerti ilmu pengobatan? Siapa bilang dia nggak paham pengobatan? Kakek berjanggut panjang. Kamu datang buat apa? Aduh, jangan kurang ajar. Ini Master Zuge. Wah, Master, saya nggak tahu Anda datang hari ini. Maaf nggak sambut dari jauh. Nggak apa-apa. Ya. Bawakan barangnya. Iya. Saya baru keluar 1 hari. Kabar ini udah tersebar. Wah, Master Zuge, orang besar seperti Anda datang menjenguk saya. Ngapain bawa-bawa hadiah? Bukan. Loh, dulu kita berdua masih bertemu di konferensi pertukaran obat internasional. Sekali, Anda masih ingat saya? Ya, nak. Lihat enggak? Nah, Master bisa ingat saya. Ini membuktikan kemampuan saya dulu dan reputasi saya sudah dikenal semua orang, ya? Iya. Anda memang hebat. Ayah, dia datang cari Linhan. Dia. Dia seharian nggak belajar dan nggak punya keahlian. Master juga bisa datang menjenguknya. Pergi, sediakan teh untuk Master. Jangan repot-repot. Aduh, Pak Lin, saya hari ini benar-benar sengaja datang mencari Tuan Linhan. Guru. Ilmunya, jangan-jangan diajari olehmu? Aku heran kenapa dia tiba-tiba jadi pintar. Bukan. Aku belum pantas mengajari Bapak Lin ilmu pengobatan. Bapak Linhan. Hari itu, resep kedua Bapak aku tidak paham. Aku mohon maaf. Hari ini aku sengaja datang untuk meminta maaf. Tidak apa-apa. Wah, dasar anak ini. Kamu berani meminta guru juga minta maaf? Aku hajar kau. Bapak Lin, tolong jangan menyusahkanku. Hari ini aku sengaja datang untuk belajar ilmu pengobatan dari Bapak Linhan. Ayo. Ini. Semua ini bukan hadiah tradisional untuk jadi murid. Jangan, dia mau. Bapak Lin yang terhormat, hari ini, Zuge Xuanmu dengan tulus mempersembahkan 6 jenis hadiah tradisional sebagai tanda hormat. Semoga Bapak berkenan menerima murid ini. Wah, ini... Aduh, aku cuma bertapa beberapa hari saja. Dunia ini jadi gimana sih? Guru, jangan bercanda seperti itu. Guru yang terhormat, terimalah sembah sujud murid ini. Shifu, terimalah penghormatan dari muridmu ini. Cepat bangun. Apa yang kamu lakukan? Sejak hari itu aku bertemu denganmu. Aku pulang dan setiap hari mempelajari resepmu. Semakin aku pelajari, semakin aku merasa keahlian medismu sangat hebat. Aku orang tua ini, keinginan terbesar dalam hidupku adalah bisa berguru padamu. Bisa dibicarakan. Kamu bangun dulu. Aduh, Master, dia sama sekali tidak mengerti pengobatan. Jangan biarkan anak ini menipumu. Kakek guru, jangan katakan lagi tentang guruku, membuatku sulit. Kamu memanggilku apa? Kakek guru. Meski agak tidak percaya. Tapi kenapa ada sedikit perasaan senang yang tak bisa dijelaskan? Kakek guru, lihatlah resep yang ditulis guruku. Kamu akan tahu. Ini dia yang menulis? Betul. Kakek, sekarang kamu percaya padaku kan? Kakek tua ini, aku belum menerimamu sebagai murid. Sudah memanggil dengan begitu akrab. Tidak hanya umurnya yang tua, tapi juga tebal muka. Asalkan bisa belajar pengobatan darimu, tebal muka sedikit, ya sudah. Kakek, sekarang tenang. Biarkan aku mengobatimu. Kakek makan dulu baru diobati juga tidak terlambat. Ini sudah dibuka lama, nanti baunya akan hilang. Ini. Wah, jangan buru-buru. Cuma butuh beberapa menit saja. Aku memang tidak salah lihat. Ini adalah teknik telapak abadi. Mungkinkah Linhan, dia benar-benar... Kakek, sekarang coba berdiri. Ini sudah sembuh? Wah, Shifu, ini bukan ilmu pengobatan biasa. Ini seperti ilmu dewa. Harus percaya pada sains. Aduh, cucuku. Kakiku ini kok jadi lemas lagi? Tidak, kaki kakek sudah jelas sembuh tadi. Kok bisa begini?
Ini siapa motong kaki? Siapa motong kaki? Ayo. Di mana tepatnya? Pasti tidak cuma satu ini. Kakek, kamu ini dikenai perangkap Feng Shui. Perangkap ini bernama Sha pemotong kaki. Maksudmu kakiku ini karena cermin ini? Maksudmu kaki saya ini karena cermin ini? Betul. Tata letak Feng Shui ini adalah dengan menempatkan keempat cermin ini di tempat yang rendah pada 4 penjuru. Maka energi negatif akan terkumpul dan melukai kaki orang. Aduh, Xiaohan. Penjelasanmu terlalu misterius. Memang serumit itu? Coba saja, nanti ketahuan. Kakek, coba lagi. Hei, kaki saya sembuh. Coba jalan beberapa langkah. Wah, beneran sembuh. Wahai cucuku, berkat kamu semua. Kalau tidak, sisa hidup saya akan dihabiskan di kursi roda ini. Jangan senang dulu, kita belum menemukan pelakunya. Oh iya, kakek, soal ini serahkan saja pada saya. Saya jamin akan menyelidikinya sampai tuntas. Lihat, cuaca di luar sangat dingin. Mari kita pulang makan dulu. Jangan buru-buru. Masih ada masalah lain di rumah. Xiaohan, kamu sudah menyembuhkan kaki kakekmu. Ini hal yang membahagiakan. Kita harus rayakan. Iya, urusan lain bicarakan nanti. Jangan, seseorang gali tanah di sekitar pohon ini. Ada sesuatu. Tulang, itu tulang ular. Di halaman rumahku kok bisa ada benda ini? Itu harus tanya mereka. Kak, maksudmu apa? Pak Tua, ambil arak yang di dalam rumah. Siap. Ini adalah bagian dari Feng Shui konfigurasi naga dan ular yang saling bersaing, arak naga dan tulang ular putih, satu yin, satu yang, kalau keduanya berkumpul. Xiaohan, apa maksudmu? Maksudmu benda ini kami yang taruh? Kamu punya bukti? Bukti sudah kubilang harus percaya pada sains, percaya pada sains. Lihat. Ini kan CCTV. Bu, ini apa maksudnya? Ini kapan dipasang CCTV-nya? Waktu kamu suruh aku datang juga nggak kasih tahu ada CCTV di sini. Bangsat, aku kan kakekmu sendiri. Kamu tega sekali. Dan kamu juga. Begini caranya kamu mendidik anak? Ayah aku cuma mau dia hidup lebih enak. Apa salahku? Kamu ini kakek, aku salah ini. Ini semua ibuku yang maksa aku lakukan. Sudah takut apa sih? Benda ini bisa apa-apa sama kita? Kamu lapor polisi juga nggak bisa tangkap kita. Siapa bilang nggak bisa? Siapa bilang nggak bisa? Siapa bilang tidak bisa? Siapa bilang tidak bisa, Tuan Muda? Hal yang saya minta, sudah selesai semua? Tenang saja, Tuan Muda. Lestari, Lin Yun, berdasarkan investigasi, akun kedua kalian ada banyak catatan penyalahgunaan dana publik. Ikut kami. Ini, kami. Kakek, tolong aku, kakek. Ayah. $10.000 untuk memperbaiki kura-kura dewaku. Sudah menghabiskan 10.000 spirit stone saya. Tidak boleh. Uang ini harus dibayar oleh anak itu. Anak baik. Makanya tidak bisa menemukanmu. Rupanya kabur ke dunia manusia.
Wah. Master Lin, kemarin klinik kesehatanmu buka. Kenapa tidak bilang? Iya, Anda kan penatua dalam keluarga Zhang. Aku juga mau datang meramaikan. Usaha kecil-kecilan, tidak beritahu siapa-siapa. Yang dijual itu kan obat dewa bernilai jutaan. Masih disebut usaha kecil. Silakan masuk. Silakan. Datang. Maaf. Ini. Master Zhuge. Guru, obatku ini sudah hampir selesai digiling. Tidak usah buru-buru, tidak usah buru-buru. Antarkan ke Jalan Wenwu nomor 15. Siap. Apa itu? Langsung lewat. Kalian berdua mau pil apa? Pilih sendiri di dalam. Hari ini buat kalian diskon 50%. Baik. Hati-hati di jalan. Master Lin. Kalau begitu aku pergi dulu. Nanti kalau pil lainnya sudah selesai dibuat, akan kusuruh ayahku antar langsung ke tempatmu. Baik, saya pamit. Penatua Lin. Kalau begitu, aku pergi dulu. Itu, nanti kalau aku datang lagi, tolong siapkan pil penguat tubuh dan ginjal itu, beberapa butir lagi untukku. Tidak masalah. Baik, kalau begitu aku pamit dulu. Sayang, kenapa kamu datang bukannya katamu akan latihan di rumah? Linhan, aku hamil. Aku hamil. Kamu hamil? Aduh, kenapa kamu berteriak keras-keras? Aku akan jadi ayah, aku akan jadi ayah. Aduh. Dasar anak bandel, tidak tahu aturan ya. Nanti cucuku celaka. Aku tidak akan berhenti sampai kamu membayar. Ayah, tapi kamu juga tidak boleh menendangku pakai sihir. Linhan, kenapa kamu ceroboh sekali? Ibu juga memarahiku. Xiao Xiao, ayo, ibu antar kamu ke kamar untuk istirahat. Ayo. Kalian berdua rapikan semuanya. Hari ini kita tutup sementara. Baik. Sudah? Anak baik. Ternyata sembunyi di dunia manusia. Kamu tahu tidak, kamu merusak kendaraanku. Cepat ganti rugi. Aku yang menabrakmu? Nyawaku hampir melayang. Aku belum minta ganti rugi darimu. Kamu malah menyalahkanku. Jangan banyak bicara. Aku sudah menghabiskan 100.000 Spirit Stone untuk memperbaiki kendaraanku. Cepat berikan padaku. Kalau tidak punya, aku bisa kasih pinjaman dulu. Pergi sana. Siapa yang mau pinjam darimu? Kalau kamu tidak mau bayar atau pinjam, jangan salahkan aku. Bahaya. Kekuatannya lebih tinggi, Dado. Jangan sentuh suamiku. Lain kali kalau mau dual cultivation, langsung bilang saja padaku. Aku mau main lagi, boleh? Asal kamu suka, mau main berapa kali pun boleh. Aku akan selalu bersamamu. Sayang. Akhir cerita.